Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini utamanya dalam perayaan kedua Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah kedua tertulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 24 sampai 26. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Sobat Kairos, kebangkitan Yesus atau Paskah sesungguhnya menjadi fondasi pekabaran Injil. Seluruh orang yang mengaku percaya akan kebangkitan Yesus hidup dalam kebangkitan Yesus. Sesungguhnya akan bangkit menjadi pemberita-pemberita kebangkitan, menjadi saksi-saksi kebangkitan, menjadi pewarta Injil sejati. Ini bukanlah karena kehendak diri sendiri, melainkan Allah sendiri yang akan membangkitkan hambanya. Meski dunia menolak, meski banyak yang tidak bersedia, Allah sendiri yang akan membangkitkan hambanya, mengutus dan menjadikannya pelayan kebangkitan. Sobat Kairos, kebangkitan Yesus merupakan penggenapan janji Allah yang menyelamatkan. Kebangkitan Yesus adalah puncak dari segala nubuatan-nubuatan yang disampaikan semua nabi yang pernah berbicara. Mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kegenapan dalam Yesus itu membuat semua pengikut Yesus menjadi ahli waris dari perjanjian itu sendiri. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Yesus sendiri yang menjadikan kita memiliki hak menerima dampak kebangkitannya. Kebangkitan itu menjadi materai yang mensahkan hak milik kita dalam perjanjian kekal yang Allah telah berikan dalam keselamatan kekal bersamanya di sorga kelak. Sobat Kairos, Tuhan menghendaki agar semua penghuni dunia ini menjadi bagian dari janji keselamatan Allah itu. Maka melalui kitalah kehendak Allah itu mesti dikerjakan. Sebagaimana kesembuhan yang dialami orang lumpuh pada peristiwa yang melatar belakangi ayat renungan ini terjadi atas kehendak Tuhan Yesus, dan Petrus memakai kesempatan ketika semua orang keheranan dan takjub untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus. Hal itu dipertegas dengan pernyataan di ayat 26 ini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Setiap orang yang sudah mengalami kuasanya yang membangkitkan hidup harus mengambil sikap dengan ketaatan dan kesediaan hati menyingkirkan dosa dan bertobat. Pertobatan ini akan mendorong sebuah dimensi kehidupan yang baru, yang menjadikan kita menjadi pewarta kabar baik bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kehidupan sejati. Dan sekali lagi, ini tidak datang dari kehendak pribadi, melainkan keputusan Allah untuk membangkitkan hambanya. Selamat Paskah dan selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.